Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramesha Putri dari Pendidikan Dokter 2019 dari kelompok 12B. Hari ini saya akan melakukan ujian untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik ginekologi di keterampilan klinik 5A. Baik Bu, perkenalkan saya dokter Anya, saya dokter yang bertugas pada hari ini. Untuk Ibu sendiri namanya siapa Bu? Salsa dok. Ibu Salsa. Ibu Salsa umurnya berapa Bu? 35 tahun dok. 35 tahun. Baik Ibu. Ibu untuk alamatnya saat ini di mana Bu? Di Limau-Manis dok. Di Limau-Manis ya. Baik. Untuk keluhan Ibu sendiri datang pada hari ini itu apa ya Bu? Saya ada keputihan dari kemaluan saya dok. Keputihan. Keputihannya itu sudah berapa lama Bu? Keputihannya itu sudah 2 minggu yang lalu dok. 2 minggu yang lalu, sampai sekarang masih berlanjut? Masih berlanjut. Sebelumnya Ibu pernah ada keputihan? Sebelumnya itu pernah ada. Pernah ada. Itu sembuh sendiri atau ada Ibu berobat juga ke dokter? Waktu itu sembuh sendiri. Sembuh sendiri ya? Iya. Untuk saat ini keputihan Ibu itu kental atau cair atau bagaimana keadaannya Bu? Kental. Ya. Ya. Kental ya. Baik, untuk keputihannya itu warnanya benar-benar putih atau ada kehijauan atau kekuningan Bu? Lebih ke kuning dok. Ada kekuningannya juga Iya. ya? Kental kekuningannya. Oke. Berarti sudah 2 minggu. Untuk keputihan yang saat ini dan yang sebelumnya apa sama Bu? Kalau yang dulu itu lebih ke putih. Oh, lebih putih ya. Sekarang lebih kuning ya. Ada rasa gatal Ibu saat keputihan itu? Kalau gatal nggak ada. Nggak ada ya. Oke, nggak gatal. Untuk saat ini buang air besar dan buang air kecil Ibu itu ada rasa nyeri atau sakit? Kalau buang air nggak ada masalah. Nggak ada keluhan ya. Baik. Ibu saat ini apakah sudah menikah Bu? Sudah. Ibu ini suami yang pertama atau bagaimana? Iya, suami pertama. Suami pertama. Sudah punya anak Bu? Sudah. Berapa orang Ibu? Anak saya 1 orang. Saat ini umurnya berapa Bu? Anak saya umur 3 tahun. Umur 3 tahun ya. Baik. Setelah melahirkan itu apakah Ibu ada menggunakan kontrasepsi Bu? Saya ada pakai kontrasepsi. Apa Bu kontrasepsi yang Ibu gunakan? Kontrasepsinya pil KB ya? Pil harian? Iya, harian. Pil harian. Baik. Ibu pada saat selama 2 minggu keputihan ini dan sebelum-sebelumnya kalau sedang melakukan hubungan seksual dengan suami, apa ada terasa nyeri Bu? Kalau nyeri nggak ada. Nggak ada nyeri ya? Nggak ada. Normal aja ya Bu? Iya. Oke. Baik, tidak ada itu. Untuk selama pakai KB ini itu apakah Ibu menstruasinya itu lancar Bu? Waktu tahun pertama KB enggak sih, tapi sekarang udah lancar. Udah lancar lagi ya. Baik, Ibu untuk sekali haid itu pendarahannya biasanya banyak nggak Bu? Ganti pembalut sehari berapa kali itu Bu? Kalau pembalut itu minimal 3 kali. 3 kali ya Bu, masih normal kalau dari menurut saya. Untuk darah yang keluarnya itu apakah dia itu banyak dari pertama sampai hari tertentu lalu sedikit atau dia banyak lalu sedikit? Apakah teratur Bu keluarnya? Kalau keluarnya tuh hari 1 ke 2 tuh banyak, tapi habis itu ditambah dikit. Berapa hari biasa siklusnya Bu? Itu saya 7 hari. 7 hari Ibu haidnya. Baik. Dari haidnya masih normal kalau saya lihat. Ibu sebelum ini apa ada keluhan lain selain dari keputihan ini? Nggak ada. Ibu ada penggunaan obat-obatan yang sedang dijalankan saat ini? Paling cuma KB itu aja ya. Baik. Untuk riwayat Ibu sebelumnya berarti pernah berobat mengenai keputihan juga? Itu sembuh sendiri ya? Oh iya, baik. Untuk di keluarga apa ada penyakit yang seperti ini? Keluarga nggak ada ya. Untuk riwayat Ibu sendiri, Ibu sekarang apa ada pernah memeriksakan tensinya? Pernah. Normal atau tinggi Bu? Itu normal. Untuk gula darah Ibu, apakah ada diabetes Ibu? Gula darah normal juga. Normal juga ya. Baik, berarti Ibu untuk ini normal. Baik Bu, jadi dari pemeriksaan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi,
saya masih memerlukan untuk pemeriksaan fisik Ibu. Nah, pemeriksaan itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalamnya itu nanti menggunakan alat namanya sisor bebek. Kemudian nanti juga saya menggunakan jari untuk pemeriksaan dalamnya. Mungkin memang agak sedikit terasa tidak nyaman Ibu, tapi untuk bisa kita menegakkan diagnosisnya Ibu, nanti membantu proses treatment selanjutnya kita perlu melakukan Ibu. Untuk itu apakah Ibu setuju? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya minta Ibu sekarang untuk ke toilet dulu, mengosongkan kantong Ibu. Ibu silahkan pipis ya Bu, karena nanti kalau tidak saat pemeriksaan akan terhalang. Kemudian juga Ibu nanti lepaskan celana dan celana dalamnya. Nanti saya dan perawat di luar akan menyediakan sarung untuk Ibu gunakan. Nanti Ibu silahkan pakai sarung. Untuk pemeriksaannya sendiri nanti kita nggak akan berdua aja. Ibu boleh membawa satu orang wali dan juga saya akan didampingi oleh perawat. Baik Ibu. Baik, silahkan Ibu untuk bersiap-siap dulu. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan Ibu. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Di sini itu ada alat steril dan non steril. Untuk alat sterilnya sendiri di sini itu ada spekulum atau cucur bebek, kemudian ada fenestra, kemudian ada sonde, dan juga ada handscoon. Nah, di sini juga ada kapas cebok nanti untuk membersihkan pasien. Kemudian di sini ada gel. Setelah pasien selesai dari kamar mandi, kita persilahkan pasien untuk berbaring, tangan kanan dan tangan kirinya di samping dari badan pasien. Kemudian pasien kita posisikan dengan posisi litotomi atau ingin melahirkan. Kita bantu juga pasien untuk meletakkan kakinya di sandaran kaki. Setelah itu kita posisikan juga dari kain di atas perut Ibu untuk menutupi bagian dari abdomen pasien. Setelah itu kita posisikan lampu ke bagian yang akan diperiksa. Setelah diposisikan, kita mencuci tangan. Setelah cuci tangan, kita gunakan handscoon. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan kepada pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan kepada pasien dalam posisi duduk. Yang pertama, kita akan membersihkan dulu pasien dengan menggunakan kapas sublimat. Kita bersihkan dari atas ke bawah, satu bagian di bagian kiri di antara labia mayora dan minora sampai ke anus. Kita buang. Setelah itu kita ambil satu kapas lagi untuk membersihkan bagian kanan di antara labia mayora dan minora sampai ke bagian anus, kita buang. Setelah itu kita ambil satu kapas lagi untuk membersihkan bagian tengah sampai ke bagian anus, kita buang. Setelah kita bersihkan, kita lakukan inspeksi kepada pasien. Apakah di labia mayora atau minoranya atau di genitalia eksternal pasien itu terdapat tumor, benjolan, atau jaringan parut. Lalu setelah itu kita lanjutkan untuk pemeriksaan dalam menggunakan spekulum. Jadi ini alat yang akan kita gunakan yang disebut dengan spekulum atau cucur bebek. Di sini kita akan izin dulu kepada pasien untuk menggunakan alatnya. Baik Ibu, saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaan dalam. Ini alatnya. Saya akan memasukkan alat ini ke dalam kemaluan Ibu. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk meminimalkan dari rasa sakit atau resikonya sendiri Ibu. Baik Ibu, sebelum kita memulai pemeriksaan, seharusnya kita itu dibantu oleh perawat untuk menuangkan gel. Di sini gelnya kita tuangkan, jangan sampai dari kepala gel itu menyentuh dari spekulum karena akan membuat adanya bakteri. Setelah itu kita oleskan. Kita masukkan spekulum dengan tangan kanan itu menahan di fundus pasien. Kita buka dulu labia mayora dan minoranya.
lalu kita putar. Setelah itu kita perhatikan sampai kita dapatkan porsio. Setelah didapatkan porsio, kita kunci spekulum. Setelah itu baru kita lihat di dalam dinding vagina itu apakah terdapat benjolan, jaringan parut, ataupun ada tumor. Kemudian apakah di bagian persionya itu ditemukan cairan yang menumpuk atau ada darah. Jika ditemukan cairan atau darah, kita bersihkan dengan menggunakan Fenestel. Seharusnya di sini kita menggunakan kasa, tapi yang ada hanyalah kapas. Jadi kita anggap ini sebagai kasa, kita bersihkan. Setelah itu kita buang. Fenestel ini juga setelah kita pakai, kita letakkan di larutan klorin. Setelah itu kita perhatikan lagi porsionya, apakah porsio pasien itu berwarna biru atau berwarna merah muda. Kemudian juga ukurannya, apakah ukurannya itu untuk wanita yang belum pernah melahirkan, itu ukurannya akan sebesar jempol jari. Tapi jika sudah pernah melahirkan, itu dia akan sebesar jempol kaki. Baik, setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan dari panjang uterus menggunakan sonde. Ini alat yang akan kita gunakan. Jadi sonde ini kita masukkan perlahan dengan menahan pada fundus pasien. Kita masukkan perlahan. Kita tahan di bagian fundus untuk merasakan dari tahanan sonde. Setelah itu dari pemeriksaan menggunakan sonde ini kita akan mengetahui panjang dari uterus kemudian arahnya. Nah, di sini kita bisa memutar dari sonde untuk mengetahui apakah arah dari uterus itu antefleksi atau retrofleksi. Setelah itu kita keluarkan. Lalu untuk mengetahui panjangnya kita bisa mengetahui dari seberapa banyak lendir itu mengenai dari sonde. Di sini di angka 7. Berarti untuk interpretasinya sendiri dari uterus pasien itu antefleksi, kemudian panjangnya 7 cm. Dari pemeriksaan ini uterus pasien didapatkan normal. Setelah sonde digunakan, kita letakkan di larutan klorin. Setelah pemeriksaan selesai, kita lepaskan sonde. Melepaskan sonde ini dengan perlahan. Lalu kita bilang juga kepada pasien agar tidak terkejut. Baik ibu, pemeriksaan dalamnya sudah selesai. Saya akan mulai melepaskan alat spekulumnya. Kita tarik, biarkan spekulum menutup di dalam, kemudian baru kita putar. Setelah itu spekulum kita letakkan di larutan klorin. Setelah pemeriksaan menggunakan spekulum selesai, kita akan melakukan pemeriksaan VT bimanual. VT bimanual ini untuk memeriksa apakah ada kelainan di dalam serviks atau porsio dari pasien. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam menggunakan 2 jari. Mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk meminimalkan dari resikonya. Untuk pemeriksaan ini kita membuka labia majora dan minora menggunakan tangan kiri. Kemudian kita masukkan mulai dari jari tengah perlahan, kemudian diikuti dengan telunjuk. Kita masukkan, kemudian tangan kiri kita berpindah ke bagian fundus dari pasien. Di sini kita bisa memeriksa dari kelenjar Bartholin apakah didapatkan pembesaran kelenjar atau tidak di bagian kanan dan kirinya. Kemudian ke arah dalam lagi itu kita bisa memeriksa dari dinding vaginanya apakah terdapat benjolan, tumor kanan dan kiri. Kemudian setelah itu kita masuk lagi lebih dalam itu untuk merasakan porsionya. Apakah porsionya itu
saat digoyangkan kaku atau tidak, dan kita juga tanya apakah ibu saat kita menggoyangkan porsiun ini, kita tanya ibu apakah ada nyeri ibu. Setelah itu kita juga memeriksa bagian dari adnexa dari pasien. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan VTB manual, kita katakan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai dan untuk mempersilahkan pasien membersihkan diri. Baik ibu, pemeriksaan sudah selesai kita lakukan. Ibu silakan untuk membersihkan diri ke kamar mandi menggunakan celananya lagi. Saya akan membersihkan alat-alat dan bahan yang ada di sini. Nanti ibu kembali lagi ke sini. Setelah itu saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang kita dapatkan setelah pemeriksaan tadi. Baik ibu, silahkan untuk ke kamar mandi. Setelah itu kita melepas handscoon. Handscoon ini sudah steril, kita letakkan di larutan klorin. Lalu kita matikan lampunya dan mencuci tangan kembali.